National Innovative Teacher Competition 2021. Berikut adalah sebuah video dari saya yang menjelaskan bagaimana cara sederhana saya untuk mencerdaskan si miskin menjadi generasi emas. Baik, saya Luh Endi Kartiasih, seorang pengajar biologi di SMA Negeri Bali Mandara. Hadirnya aplikasi seperti Wordwall, kemudian Artstep, Xpli, dan lain sebagainya tentunya sangat membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Asalkan sarana dan prasarana peserta didik memadai. Namun, bagaimana jika peserta didik yang kami miliki itu unik? Mengapa unik? Baik Bapak Ibu, sebanyak 40% peserta didik kami itu bekerja paruh waktu untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian sebanyak 65% peserta didik tinggal pada wilayah geografis sulit. Dan sebanyak 58% peserta didik memiliki IQ normal. Dengan kondisi unik yang dimiliki anak-anak kami, tentunya sangat susah bagi mereka dalam berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Berikut adalah profil partisipasi peserta didik dalam kurun waktu 3 bulan. Partisipasi yang dimaksud adalah kehadiran peserta didik, keaktifan dalam pembelajaran, dan kelengkapan tugas. Jadi bisa Bapak Ibu lihat terus mengalami penurunan, padahal dengan partisipasi itu sangat diperlukan dalam pembelajaran. Dengan mereka berpartisipasi, maka tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien akan tercapai. Dengan mereka berpartisipasi, maka kita lebih gampang untuk melatih keterampilan tingkat tinggi berpikir mereka. Saya yakin ada banyak daerah terpencil di Indonesia dengan kondisi ekonomi yang hampir sama dengan peserta didik kami. Nah, tentunya permasalahan yang mereka hadapi juga hampir sama. Untuk itu, saya merasa penting sekali kita yang berada di wilayah-wilayah terpencil dengan akses dengan fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik terbatas untuk memikirkan agar mereka tetap berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Mungkin masalah ini tidak hanya dihadapi oleh kami, tetapi juga negara-negara lainnya di belahan dunia ini yang sedang berkembang, di mana mereka masih memiliki fasilitas yang kurang memadai. Baik, teaching is more than telling, is it being an example. Jadi sebagai seorang guru, ini adalah mutu yang selalu saya pegang. Kita tidak bisa tetap berdiam diri dengan hanya ngomong saja, kita harus eksekusi apa yang terbaik bagi anak didik kita. Seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran biologi jarak jauh harus diperbaiki dengan cara saya harus memilih model yang tepat. Kemudian, saya harus memilih metode untuk bisa mengambil hati peserta didik. Nah, dengan dua hal ini, saya harapkan partisipasi peserta didik akan meningkat. Model yang saya pilih adalah dengan arahan Bapak Menteri bahwa salah satu model pembelajaran cocok digunakan pada masa pandemi adalah project-based learning. Namun, dalam penerapannya, saya menekankan 3 hal. Yang pertama, tugas project harus bisa dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian, produknya itu tidak boleh terbuang di masa sulit ini bagi anak-anak kami. Sehingga jangan sampai mereka mengeluarkan uang banyak untuk produk, tetapi tidak bisa digunakan, terbuang sia-sia. Dan yang terakhir adalah laporan yang akan mereka setor ke saya itu bisa menggunakan berbagai media, tergantung kemampuan mereka. Boleh menggunakan video, rekam kata, teks, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya harapkan mereka terpacu untuk membuat tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya sisipi juga positive parenting dalam pembelajaran dengan menekankan 2 hal, yaitu komunikasi efektif dan disiplin positif. Dengan menerapkan komunikasi efektif, maka akan terbangun suasana belajar yang nyaman, kemudian antara peserta didik dengan guru itu menjadi dekat. Selanjutnya, disiplin positif akan membangun pemahaman kepada peserta didik apa yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Setelah menerapkan project-based learning bermuatan positive parenting, maka terjadi peningkatan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran.
seperti yang terlihat pada gambar. Nah, bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran biologi jarak jauh saat ini? Silakan Bapak Ibu lihat pada video berikutnya. Itu adalah testimoni anak-anak kami. Nah, setelah testimoni itu, bisa Bapak Ibu lihat bahwa respon peserta didik sangat bagus terhadap pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan terkait pembelajaran biologi bersama Miss Emy. Yang pertama itu untuk tugas proyek yang diberikan itu dilihat dari segi biaya itu sangatlah praktis dan juga ekonomis dan sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu suasana belajar bersama Miss Emy itu sangatlah menyenangkan dan juga membuat nyaman seperti itu karena penjelasan Miss Emy juga sangat jelas dan juga santai. Yang ketiga itu untuk tugas progres yang diberikan kepada kami sangatlah bermanfaat juga. Kenapa? Karena kita bisa tahu sejauh mana sih pembelajaran biologi kita seperti itu. Terima kasih.